ya kita akan ketinggalan segala. Karena di negara kita aja ya orang-orang yang tidak peduli dengan pendidikan, dengan apa ya mereka tidak mau menerima inovasi. Contohnya HP setiap hari itu terjadi perubahan-perubahan. Kalau orang nggak mau sampai di pelosok-pelosok orang sekarang udah punya pegang HP kan. Kalau orang nggak mau, apaan sih udah ya kan ketinggalan. Nah itu sangat penting. Pendidikan sangat penting. Tema kami education for all. Kira-kira kata semua itu apa saja mencakup kesehatan? Semua perhatian Anda lah kalau pendidikan itu semua. Nggak ada apa? Pendidikan hanya untuk orang-orang elit ya enggak lah. Semua orang perlu butuh pendidikan. Perlu ya contohnya kalau orang yang terkebelakang yang tidak mengerti tentang pendidikan, coba kalau bergabung atau bergaul ya jangan sekali. Kita perlu selalu pendidikan itu nggak ada hentinya. Seperti kita kata, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Itu harus ditamkan itu. Jadi kita butuh pendidikan, butuh satu ya nggak mungkin kita apa yang ada di diri kita itu aja ya enggak. Tapi kamu jadi saya punya kemampuan kok sendiri, saya nggak perlu belajar, terus saya juga ada punya kelebihan, saya ngerti aja ini mungkin ya enggak kan. Buat apa kita capek-capek harus datang ke sekolah, harus ini begini. Coba ngapain di rumah aja kan ada ibu saya ngajarin nulis baca, mungkin nggak? Semua ya. Dan yang ketiga, menurut ibu sendiri, bagaimana seharusnya pendidikan di Indonesia ke depan? Di Indonesia ya harus lebih ditingkatkan, harus sesuai dengan visi misi DKI lah. Fisiknya itu apanya misalnya, tenaga pengajarnya atau fasilitasnya? Semua bukan hanya kalau fasilitasnya ada, SDM-nya nggak bisa juga nggak akan jalan. Jadi semua tuh dia menyatu. Ya harus sejalan. Ini canggih nih. Terus nggak ada yang bisa. Itu apaan tuh? Nggak ngerti kan? Tapi semua ini begini ya semua kan bisa. Jadi nggak bisa nih sarana dilengkapi kayak di sini nih. Seruang kelas dilengkapi dengan fasilitas internet komputer. Guru ibu atau guru kamu ke kelas nggak bisa mengoperasikan, nggak bisa percuma kan? Nah, itu kan semua SDM-nya, sarananya, kemampuan ini ya perlu selalu. Apalagi Ibu dari fasilitas di sekolah ini di SMA 58 apakah sudah menunjang kira-kira fasilitas apa aja yang benar-benar menunjukkan 58 itu sudah lebih baik daripada sekolah yang lain? Kalau menunjang sih sangat menunjang ya, fasilitas yang ada tuh semua tuh pasti menunjang. Barangkali kalau misalnya belum sesuai dengan kebutuhan mana. Kalau sesuai dengan yang kita butuhkan, semua siswa itu udah pegang laptop masing-masing, nggak perlu lagi pakai buku, udah enak semua. Jadi kita sudah canggih, maka sekarang untuk menggunakan itu aja masih kurang kelas 12 kan belum, kelas 10 sudah, kelas 11 sudah. Tidak semua guru juga yang belum bisa memperhatikan, tidak semua guru yang bisa menggunakan itu. Nah ini kita pelan-pelan, adalah sarana dalam untuk pendidikan. Kayak lab bahasa kita punya, guru bahasanya masih kurang greget. Ayo dong setiap hari kita di lab bahasa, setiap hari kita di sini di lab fisika, lab kimia, kita kan punya. Harusnya pemanfaatannya itu kurang, kita punya loh sarana. Pemanfaatan yang kurang. Coba lihat, pikir deh. Fisika, jarang mana ruang fisika mana sih? Padahal tuh banyak yang bisa berinovasi membuat suatu percobaan apa. Jarang dipakai lab fisika, lab kimia, lab biologi, lab bahasa. Sering kosong ibu lihat, padahal kita punya sarana kan, itu kenapa penunjang? Kita mencoba melakukan supaya kondisi 58 itu menjadi kita melihatnya tenang,
sejuk, segar. Tidak semua yang bisa memelihara. Buang sampah sembarangan dan ini itu kan salah satu. Kita siapin fasilitas ini tempat sampah, organik, non organik. Buang sampah di lorong merokok aja plus di situ. Itu kan gimana gitu ya? Itu kan kita udah siapkan kan, gitu. Kita berusaha manusia ini. Jadi kita perlu maju. Jadi fasilitas di sini sebetulnya sudah hampir banyak ya, walaupun tidak dari semua sisi itu ada saja belum lengkap. Kita mencoba memperbaiki itu kantin biar kantinnya ala modern. Coba kan, tapi makanannya ala kampung. Nah ini kan sulit kan? Coba lihat. Kan juga dulu pusing juga dong namanya anak juga dong cara kemajuan. Apa kek makanan yang agak modern dan sebagainya gitu. Kayak di Starbucks kafe atau gimana ya. Kita mencoba kan. Itu kan membawa perubahan alam berpikirnya para siswa atau semua kalau dulu makanannya cuma fredo. Tempatnya begini gitu kan enggak cuma kasih untuk lulu gitu kan. Nah ini jadi fasilitas kita siapkan hanya saja pemanfaatannya belum maksimal. Itulah. Apalagi Perbedaan pendidikan perkembangan di Indonesia dengan di luar negeri. Di luar negeri ya. Di luar negeri sangat kecil. Kenapa? SDM-nya itu sangat kecil. Jadi kemarin ibu udah beberapa negara ya. Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam Utara, Vietnam Selatan, Australia. Kemarin ibu juga dari Beijing, dari Guangzhou, dari Hong Kong, ya. Mereka itu lebih maju. Seperti di Cina tidak ada pengangguran ya. Semua tugas kecil itu mereka siap kerja, mau dan tidak malu. Gitu. Di Singapura bersih minta ampun. Tidak ada kalau ibu dari luar negeri pergi ke sekolah itu ibu malu malu banget kita. Kotornya, joroknya. Kemudian lalu lintas tabrak sama motor mobil, tidak ditemukan di luar negeri. Sangat ya, kedua. Terus kalau dari sisi jumlah siswa mungkin kita harus sangat banyak penduduk ya. Kalau di sana kan satu ruangan itu 20 siswa. Gitu. Mereka dari sisi ekonomi juga sudah maju, mereka sudah menggunakan sendiri dan sebagainya itu mereka tidak ada lagi bukan yang dikerjakan nggak cukup. Itu yang jauh sekali juga begitu. Nah, maju. Ya. Beda sekali dengan Indonesia. Hanya budayanya barangkali yang tidak seperti kita gitu loh. Budaya mereka ya ini ya. Ini juga yang mereka biasa aja mereka bukan dan mereka juga istirahat gini, ada pacaran sini. Mereka biasa aja di sini di depan. Biasa aja. Itu di Australia loh tuh, tapi tidak bisa kita. Kalau di luar, tapi dari sisi banyak sih dari sisi kalau di Malaysia juga bagus, di sisinya juga bersih, ya, tapi nggak terlalu kita lah. Karena kalau di sisi beda di sini. Dan mereka itu tidak ada, misalnya di kendaraan di jalan. Mobil di depan ini jadi tidak ada saudara. Mereka juga punya jalur khusus, tapi jalur khusus untuk motor. Motor itu tidak boleh ke tempat jalur mobil. Jadi sangat rapi. Ini fotonya ke Indonesia kalau motor. Apalagi seorang berontak, ini heboh. Itu kan citra negara kita kan, malu lah kita dengan luar negeri. Itu dari Beijing. Orang Beijing ya Allah kan itu ngeliat show-nya mereka gitu ya, kecil-kecil itu masih kayak anak SD main kayak model main sirkus apa itu berani banget mereka dan pelatih mereka itu banyak sekali kayak di Thailand rampok ya. Kalau di itu kan ada namanya Bantisu jauh banget benar-benar mereka negara mereka cuman yang agak kurang bagus tuh Vietnam
Hanoi. Hanoi itu adalah pulau yang kan jalannya kecil. Dia rumahnya tuh kecil-kecil, sampai lantai berapa ya? Jadi lantai 1 nih keluarga ini, lantai 2 keluarga ini, jadi beda gitu. Kalau kita kan lantai 1, 2, 3 satu orang semua. Jadi lantai 1 sampai lantai 12 tuh 12 keluarga. Terus dari luar ya, kalau pengalaman luar ya. Iya. Jelas satu